Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Hari ini yang saya bahas adalah mengenai organisasi modern pertama di Indonesia melawan kolonial. Organisasi yang akan saya bahas adalah Budi Utomo. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah alasan yang mendasari terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia. Alasannya yaitu politik etis atau politik balas budi. Dalam politik etis ini memiliki 3 poin, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Politik etis ini dilaksanakan oleh pemerintahan Belanda. Dalam bidang edukasi atau pendidikan, mulai tahun 1901, melahirkan golongan-golongan cendekiawan yang menyadari pentingnya pendidikan dalam perjuangan menentang penjajahan. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai sejarah terbentuknya Budi Utomo dan awal perkembangannya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang disusun dalam bentuk yang modern. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa pada tahun 1906 hingga 1907. Budi Utomo sendiri dipelopori oleh pemuda-pemuda Stovia, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, Sekolah Guru Bandung, Pamong Praja Magelang dan Probolinggo, serta sekolah sore untuk orang dewasa di Surabaya. Nama Budi Utomo sendiri diusulkan oleh Suradji. Budi Utomo dilahirkan tanggal 20 Mei 1908 di Stovia. Budi Utomo sendiri mulai menata diri sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama di Yogyakarta. Sebagai suatu organisasi yang baik, Budi Utomo melahirkan usulan kepada pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang pertama, meninggikan tingkatan pengajaran sekolah guru baik guru Bumi Putra maupun sekolah priai. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi orang-orang Bumi Putra. Yang ketiga, menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian. Yang keempat, pendirian sekolah desa. Yang kelima, mengadakan sekolah FAK atau kejuruan bagi Bumi Putra dan para perempuan. Yang keenam, memelihara tingkat pelajaran sekolah-sekolah dokter jiwa. Yang ketujuh, mendirikan TK untuk Bumi Putra. Dan yang ke-8, memberi kesempatan Bumi Putra untuk mengenyam bangku pendidikan di sekolah rendah Eropa atau sekolah Tionghoa Belanda. Selanjutnya, kongres kedua diselenggarakan di Gedung Mataram Yogyakarta pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 1909. Kongres kedua ini berbeda jauh dengan kongres yang pertama. Kongres ini lebih terorganisasi, tetapi kurang bergairah. Pada Desember 1909, Budi Utomo dinyatakan sebagai organisasi yang sah. Sambutan hangat yang diterima dari Batavia menyebabkan banyak orang Indonesia tidak puas dengan pemerintah dan mencurigai Budi Utomo. Organisasi ini mendesak pemerintahan untuk menyediakan lebih banyak pendidikan barat, tetapi desakan itu tidak begitu berperan dalam upaya-upaya perbaikan. Tujuan Budi Utomo sendiri adalah memperoleh kemajuan yang humoris bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha, yaitu yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan.
Selanjutnya yang kita bahas adalah perjuangan Budi Utomo menentang kolonial. Kegiatan Budi Utomo di kancah politik dimulai ketika Perang Dunia I, yaitu tanggal 1 Agustus 1914. Budi Utomo melakukan gerakan-gerakan di bidang politik, di antaranya yang pertama, melancarkan isu politik, bahwa pertahanan diri sendiri lebih penting dari serangan bangsa lain, mendukung adanya gagasan wajib militer bagi bangsa pribumi. Yang kedua, mengirimkan Komite Indi Wirbar ke Belanda untuk memperkuat pertahanan Hindia. Anggota Budi Utomo diperbolehkan untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Dan yang keempat, membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Untuk menunjang kegiatan politiknya, Budi Utomo menerbitkan majalah bulanan dengan nama Guru Desa. Kendala yang dihadapi Budi Utomo adalah pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Budi Utomo sebagai badan hukum yang sah karena tidak berbahaya. Namun tujuan Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal, yaitu yang pertama, mengalami kesulitan finansial, dan yang kedua, keluarga RT Tirto Kusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintahan kolonial yang mengambil rakyat. Yang ketiga, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibandingkan rakyat jelata. Yang keempat, keluarga anggota-anggota dari golongan pelajar dan pelajar. Yang kelima, bupati-bupati lebih suka organisasi-organisasi masing-masing. Yang keenam, Belanda lebih menjadi prioritas. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh, pengaruh golongan priai yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan nasionalisme. Dan yang terakhir adalah pembubaran Budi Utomo. Budi Utomo mulai hilang kendali pada tahun 1935 dan bergabung menjadi organisasi lain, yaitu Partai Indonesia Raya atau Perinda. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Munculnya perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo dan munculnya kelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam area politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.